Halo teman-teman semuanya. Eh, Halo. Halo. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh pelayan publik panutan nih. Kami dari kelompok 1, saya Raisa Nabila sebagai ketua kelompoknya. Dan dengan teman-teman kelompok saya ada Mas Gede, Mbak Clea, Pak Sumadi, dan ada Raka. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tokoh pelayan publik yang menurut kami ini benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak. Teman-teman di sini ada yang mau sharing nggak? Menurut kalian siapa tokoh-tokoh pelayan publik panutan kalian nih? Ada yang mau mulai duluan? Oke. Aku deh, Raisa. Oke. Oke, salah satu tokoh panutan aku yaitu Pak Iwayan Koster. Beliau adalah Gubernur ke-10 Bali yang pernah juga menjabat di DPR RI. Karena aku dosen nih, makanya aku pilih beliau menjadi salah satu tokoh panutan aku. Karena beliau yang mengeluarkan undang-undang tentang tunjangan sertifikasi dosen atau guru. Jadi, guru atau dosen tidak lagi dipandang sebelah mata nih. Selain itu, beliau juga menggunakan anggaran negara untuk melaksanakan program BOS atau bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, dan bantuan siswa miskin berprestasi. Jadi sesuai banget nih sama poin berorientasi pelayanan dan juga akuntabel dari Pak Iwan Koster. Oke, kalau aku mungkin ya gitu. Kalau dari aku tuh dengan Pak Inyoman Suwirto gitu. Jadi beliau ini adalah Bupati Klungkung yang saat ini itu sedang menjabat untuk yang kedua kalinya. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak beliau itu penekanan dari aku sih pada berorientasi pelayanan ya. Karena pada periode beliau menjabat ini gitu dari yang periode pertama sampai yang kali ini itu benar-benar terjadi perubahan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung yang sangat signifikan dibandingkan di saat sebelum beliau menjabat gitu. Jadi pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif dan tepat waktu. Itu sih kalau dari aku. Nah, saya tokoh panutan publiknya itu hampir sama dengan Pak Ade. Jadi tokoh panutan saya adalah Bapak Nyoman Suwirto yang selaku Bupati Klungkung, yaitu Bupati saya sendiri. Nah, saya langsung seperti apa perubahan atau ASN berakhlak di Klungkung, yakni Klungkung meraih peringkat zona hijau atas hasil penilaian terhadap standar pelayanan publik tahun 2021 dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali. Nah, untuk poin akuntabilitas, Klungkung juga meraih penghargaan nih dari BKN loh. Nah, penghargaan ini atas capaian dalam penilaian kinerja ASN di Pemkab Klungkung. Seperti Ini sih menurutku itu adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu adalah seorang gubernur Jawa Barat dan sebelumnya pernah menjabat sebagai wali kota Bandung. Kalau dari Ridwan Kamil sendiri ini aku melihat sebagai sosok masa kini yang mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi orangnya itu emang adaptif banget. Jadi Ridwan Kamil ini nih aktif di media sosial, membagikan foto-foto dan video kegiatan sehari-harinya. Nah, menurutku metode komunikasi yang dibangun oleh Ridwan Kamil ini cocok dengan perkembangan zaman, terutama untuk anak-anak muda ya, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ridwan Kamil mudah diterima oleh masyarakat seperti itu. Kalau menurut aku juga dia selain menerapkan tadi metode komunikasi dengan menjangkau masyarakat luas terutama kaum muda, dia juga memiliki latar belakang akademisi dan pebisnis gitu. Jadi istilahnya dia sebelum menjabat sebagai pejabat publik, dia memiliki background yang bisa mensupport kompetensinya gitu. Dan secara lebih lanjut, baik mulai dia menjabat dari tahun 2018 hingga saat ini, dia sangat concern dengan nilai-nilai berakhlak itu sendiri, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif gitu. Jadi kalau menurut aku ini merupakan tokoh panutan yang bisa kita teladani bersama gitu. Wah, menarik banget nih ya kayaknya untuk kita bahas lebih lanjut tentang Pak Ridwan Kamil. Gimana kalau kita bahas lebih detail lagi nih tentang budaya berakhlak dari Pak Ridwan Kamil? Gimana nih Raka, bisa jelasin lebih detail nggak? Karena kita tertarik banget nih buat dengerin tentang Pak Ridwan Kamil lebih jauh. Benar ya. Bisa banget sih, karena kalau tadi aku bilang Pak Ridwan Kamil itu
dia paket lengkap lah gitu. Apalagi dalam nilai berakhlak itu sendiri, dia kalau bisa dibilang dia covers all lah. Dia udah melingkupi semuanya dan menerapkannya dalam kesehariannya mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi kalau aku bisa rumuskan, mungkin ada 3 nilai yang menonjol dari penerapan nilai berakhlak oleh Ridwan Kamil, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Mungkin kita akan lebih enak kalau kita melihat sepak terjang Ridwan Kamil dalam menerapkan nilai berakhlak itu jika kita tinjau dari masing-masing nilainya gitu. Misalnya mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, di sini aku melihat bahwa dia itu sangat concern terhadap pelayanan publik itu sendiri. Itu dibuktikan dengan janji 100 hari pertamanya semenjak dia pilih dalam Pilkada Provinsi Jabar tahun 2018, yaitu untuk memprioritaskan pelayanan publik yang juga sejalan dengan semboyan dari Jabar itu sendiri, yaitu mewujudkan Jabar juara. Gitu. Oh iya, aku juga pernah baca tuh artikelnya yang akhirnya muncul jadi Jabar Quick Response itu kan gitu. Itu disambut baik sama masyarakat Jabar kalau aku nggak salah aku bacanya. Iya, bener banget Mas Ade. Jadi Jabar Quick Response itu merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Nah, si Jabar Quick Response sendiri ini hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Kalau boleh kasih sedikit info nih, jadi kenapa Jabar Quick Response ini hadir tuh awalnya karena banyak masyarakat tuh memberikan keluhannya melalui Instagramnya Pak Ridwan Kamil, melalui misalkan komen-komen atau DM Instagram. Jadi akhirnya Pak Ridwan Kamil memikirkan ide nih dalam bentuk apa ya bisa membuat kanal pengaduan. Akhirnya muncullah si Jabar Quick Response ini, kayak gitu sih, Saya teman-teman. juga sering lihat tuh Pak Ridwan Kamil posting kegiatan beliau di medsos ya, terutama di Instagram. Termasuk juga program-program dan penggunaan anggarannya gitu. Kalau menurut kalian itu Iya bagaimana? benar banget Pak Sumadi. Jadi Pak Ridwan Kamil ini transparan dalam penyusunan kebijakannya. Hal itu tuh bisa dilihat dari konten-konten yang kerap dibagikan melalui Instagram pribadinya. Sehingga masyarakat ini dapat memantau dan mengetahui proses penyusunan kebijakan tersebut. Kalau dari aku mungkin dari segi pengakuan secara eksternal, terutama dari pihak yang memiliki wewenang dan otoritas untuk menilai apakah suatu instansi atau suatu lembaga itu benar-benar akuntabel atau enggak gitu. Jadi kalau dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil itu berhasil mempertahankan predikat A dari hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021. Selanjutnya dari aspek reformasi birokrasi ada yang namanya RB Award gitu. Nah, di RB Award ini diberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Nah, kalau dari RB Award sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil berhasil memenangkan award itu secara berturut-turut gitu. Jadi bisa dibilang bahwa kesuksesan Ridwan Kamil dalam mengelola akuntabilitasnya dan juga lembaga yang dipimpinnya itu sangat-sangat baik. Nah, ada juga contoh lain adalah pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Utamanya yang dilakukan di sini oleh BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi memang dari hasil wajar tanpa pengecualian tersebut dapat dinilai bahwa Ridwan Kamil berhasil memimpin lembaganya untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabel dari nilai berakhlak itu sendiri. Jadi bukan hanya secara individu dia sendiri menerapkan, tapi juga dia mendorong dan mengkampanyekan nilai akuntabel itu sendiri gitu. Oh iya, tadi kan Raka bilang ya kalau dalam budaya berakhlak, Pak Ridwan Kamil ini memiliki 3 poin yang terpenting dari berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Nah, kalau adaptifnya itu kayak gimana nih Raka? Kalau adaptifnya itu sendiri mungkin kita bisa lihat isu yang terjadi kemarin di mana harga minyak itu meningkat begitu tajam dan orang-orang itu sulit untuk mendapatkan minyak murah. Jadi yang dilakukan Ridwan Kamil adalah dia mengoptimalisasikan aplikasi bernama Sapa Warga. Nah, jadi
dari aplikasi Sapa Warga itu dia merumuskan suatu program pemesanan minyak yang diberi nama Pemirsa Budiman, yaitu merupakan singkatan dari pemesanan minyak goreng lewat Sapa Warga untuk ibu-ibu di mana-mana. Nah, jadi dalam aplikasi ini nantinya ibu-ibu tersebut tidak perlu mengantri, dan juga kemudian harga minyak yang dapat didapatkan di aplikasi itu sendiri jauh lebih murah daripada di pasar, seperti itu. Jadi memang dari nilai adaptivitas ini sendiri atau nilai adaptif bisa dilihat bahwa Ridwan Kamil itu sangat cepat menangkap peluang dan terus berinovasi untuk menjawab tantangan yang ada, gitu. Terutama tantangan dalam konteks ini adalah harga minyak yang begitu tinggi dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tanggap, seperti itu. Tapi juga ada nih salah satu terobosan yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil. Salah satunya ada namanya Bandung Comment Center atau disingkat BCC. Nah, Bandung Comment Center ini merupakan salah satu upaya menjadikan Bandung sebagai kota cerdas smart city yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalamnya BCC ini terdapat aplikasi yang bisa memonitor situasi kota Bandung terkini, situasi dan kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi hingga banjir yang dapat dilakukan pengawasan dan penyebaran informasi secara real time. Nah, melalui teknologi canggih ini, pelayanan publik di Kota Bandung juga dapat diakses dengan mudah, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan juga akhirnya secara cepat dan tepat. Kayak gitu, teman-teman. Berarti menarik banget ya diskusi kita hari ini. Kita bisa menyepakati nih berarti bahwa Ridwan Kamil memang tokoh yang mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak di dalam kepemimpinannya. Nah, terlebih lagi ada 3 nilai yang menonjol banget, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya diskusi kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Ya, thank you. Bye, terima kasih Bye. semuanya.